Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia dengan materi kalimat aktif dan kalimat pasif. Anak-anak, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengertian kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya secara aktif melakukan sesuatu berupa predikat kepada objeknya. Contoh kalimat aktif adalah Andi membeli permen, Santi menyirami bunga. Andi di sini kedudukannya sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan permen sebagai objek. Begitu pula dengan Santi juga sebagai subjek, menyirami sebagai predikat, dan bunga sebagai objek. Anak-anak, setelah kita tadi belajar kalimat aktif, yang kedua kita akan belajar tentang kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat di mana subjeknya dikenai suatu tindakan berupa predikat oleh objeknya. Contohnya, permen dibeli oleh Andi, bunga disiram oleh Santi. Untuk yang ketiga, kita akan belajar ciri-ciri kalimat aktif. Tadi anak-anak sudah mengerti ya tentang pengertian dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat aktif adalah: 1. Pada kalimat aktif, subjek melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Yang kedua, predikat kalimat aktif selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Yang ketiga, ada kalimat aktif yang memerlukan objek. Keempat, ada kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Setelah mendapat predikat, subjek ditambah pelengkap atau keterangan. Yang keempat, kalimat aktif memiliki pola SPOK atau SPK. Ciri-ciri kalimat pasif yaitu: yang pertama, subjeknya sebagai penderita, predikatnya berimbuhan di, ter, atau terkan. Yang ketiga, predikatnya berupa predikat persona, yaitu kata ganti orang, disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Sekarang kita akan belajar mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Coba anak-anak dengarkan. Kita lihat contohnya dulu ya. Di situ ada tulisan SPO. Ayah membaca koran. Ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek. Anak-anak harus tahu terlebih dahulu, kedudukan itu sebagai subjek itu biasanya menggunakan kata tanya siapa. Biasanya tentang nama orang, itu kedudukannya sebagai subjek. Kalau predikat itu menggunakan kata kerja. Membaca, menulis, menyapu, memasak, itu termasuk kata kerja. Kalau itu dudukannya sebagai objek, itu sebagai kata benda. Contohnya koran, pensil, penggaris, itu termasuk objek. Sekarang anak-anak lihat ya. Untuk contoh mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita lihat dan anak-anak perhatikan nomor 1. Ayah membaca koran, itu termasuk kalimat pasif aktif. Terus dirubah menjadi kalimat pasif, lihat bawahnya anak-anak. Koran dibaca oleh ayah. Anak-anak paham ya, ada perbedaannya antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita lihat contoh yang kedua anak-anak, yuk perhatikan sekarang. Joni memukul anjing itu hingga kesakitan, itu termasuk contoh kalimat aktif. Di bawahnya itu kalimat pasif, anak-anak perhatikan sambil dibaca. Anjing itu dipukul Andi hingga kesakitan. Anak-anak sudah paham ya cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Anak-anak sudah paham ya bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sekarang Bu Nova akan memberikan tugas untuk anak-anak. Coba perhatikan tugasnya. Buatlah kalimat aktif dan diubah menjadi kalimat pasif. Caranya jadi anak-anak nanti membuat kalimat aktif dulu 10. Terus nanti di bawahnya diberi kedudukannya. Ada S, ada P, ada O, dan ada K. Setelah itu, setelah membuat kalimat aktif, anak-anak merubah kalimat pasif. Jadi kalimatnya sama antara kalimat aktif dan kalimat pasif itu sama. Jumlahnya 10. Anak-anak paham ya? Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Anak-anak tetap semangat dalam belajar ya. Tuhan memberkati. Berkah dalam.